Batik merupakan kebudayaan khas Indonesia. Tak hanya di Pulau Jawa, di Sumatera, khususnya Provinsi Lampung, ada rumah batik yang mampu membawa nama Lampung ke kancah internasional. Beralamatkan di Jalan Tengku Cik di Tirogang Bayam, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, seluruh proses kreatif ini dikerjakan. Sahabat Dokumentariwan, batik adalah salah satu kerajinan dan budaya Indonesia. Tak hanya Pulau Jawa yang terkenal dengan produksi batiknya, di Lampung sendiri ada rumah yang memproduksi batik dan membuat Lampung mampu terkenal di kancah internasional. Bagaimana proses pembuatannya? Mari ikuti saya. Sahabat Dokumentariwan, sekarang kita sudah berada di Siga Rumah Batik. Nah, yuk kita langsung masuk aja ketemu dengan pemilik Siga Rumah Batik ini buat nanya-nanya dan tahu proses cara pembuatan batiknya. Yuk, mari ikutin saya. Nah, sahabat Dokumentariwan, sekarang saya sudah berada dengan pemilik dari Siga Rumah Lampung ini. Kita tanya-tanya, Ibu, kita mau nanya nih, Siga Rumah Lampung ini sudah berdiri dari tahun berapa? Ya, ini saya namakan Siga Rumah Batik. Ya, saya berdirikan tahun 2008. Tapi kita awali dulu dengan kita mengajarkan membatik kepada masyarakat Lampung. Oh, seperti itu. Nah, nanti di sini kita mau lihat proses pembuatan batiknya itu, Bu. Boleh. Oke, jadi setelah ini kita bakal ngeliat proses pembuatan batiknya itu seperti apa. Yuk, mari ikuti saya terus. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya harus melewati beberapa tahapan. Di tempat ini, terdapat setidaknya 5 proses yang harus dilakukan saat membatik. Pertama, penggambaran motif. Di proses ini, kain yang terbuat dari sutra digambar sesuai pemesanan. Biasanya di rumah siger batik, terdapat motif-motif favorit seperti gajah, lumba-lumba, serta siger. Saat ini kita sedang berada di tempat pembuatan motif batik Lampungnya. Yuk, mari kita lihat bagaimana cara mereka menggambar motif Lampungnya. Mari kita lihat. Nah, sahabat Dokumentariwan, di sini kita bersama Mas Firman yang akan memulai menggambar motif batik Lampungnya. Ini jadi Mas Firman mau mulai gambar batik. Ini batik motif Lampung, Mbak, namanya Sekar Jaga. Sekar Jaga. Oh, ini bisa dilihat di sini sahabat Dokumentariwan, ini motif Sekar Jaga. Sekar Jaga. Jadi dia di sini motifnya tuh ada sekat-sekatnya gitu ya, Mas ya? Sekat, ada nyambung, ada motif bermacam-macam sih, Kak. Ada yang kepal, ada motif Sekar Jaga, ada yang motif-motif lain. Kita lihat Mas Firman gambar.
Nah, ini tadi hasil dari gambaran yang digambar oleh Mas Firman. Ini namanya motif apa, Mas? Tambal sulam, Mbak. Oh, jadi ini namanya motif tambal sulam, sahabat Dokumentariwan. Nah, jadi nanti setelah proses gambar di kertas ini, selanjutnya prosesnya apa, Mas? Pemotongan kain, Mbak. Untuk kita buat dari proses dari pembuatan motif di kertas, kita pindahin ke kain. Oh, jadi di sini kita pindahin ke kain nih. Ya, bisa motong ke kain yang udah disiapkan, tinggal kita potong menurut ukurannya. Ukurannya aja. Oke, kita lihat proses selanjutnya. Kita lihat terus ya. Ternyata menggambar di atas kain menggunakan pensil cukup sulit bagi saya. Perlu keterampilan serta ketelitian agar mendapatkan motif yang menarik. Kita sering bertanya, kenapa negeri ini terus diuji dan diuji? Haruskah perjalanan demokrasi di negeri ini begitu rumit dan menanggung beban yang terus menumpuk? Hingga remahan-remahan peristiwa yang tak penting terus mengotori bumi pertiwi. Padahal jawabnya jelas di depan mata. Siapa yang bisa berdamai dengan hatinya, dia pun bisa berdamai dengan Indonesia. Beragam peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kami sajikan dengan lengkap dan akurat. Cerdas dan mencerahkan. Saksikan Apa Kabar Indonesia Malam. TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Dan mengupas kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Gak boleh sebut nama. Tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang. Pas enggak. Lihat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung ajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mo. Kenapa namanya Simon jadi Temon ya? Lebih tepatnya Simpson. Ya, Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda. Ittaqullaha fin nisa. Takwalah pada Allah terhadap kaum wanita.
miskin juga ujian. Tapi orang yang punya iman kuat kepada Allah, yang manis imannya, insya Allah kuat ujian. Orang yang ikut perbuatan baik dan tidak menghalangi, dapat juga pahalanya. Kalau Allah menguji sesuatu yang berat pada kita, itu sebenarnya Allah sedang menguji keimanan kita. Damai Indonesiaku, TV1 memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV1 memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa yang terjadi pagi hari hingga malam hari. Menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Sehari pembekuan bisnis di kota New York mengakibatkan kerugian negara hingga 7 kali. Saksikan Kabar Malam di TV1 memang beda. Menyingkap tabir, Senin pukul 10:30 malam di TV1. Nah, setelah tadi kita melihat proses penggambaran, kini tiba di proses pembatikan. Menggunakan alat yang bernama canting dan lilin malam. Nah, setelah tadi penggambaran pola batiknya, sekarang kita bakal melakukan proses pembatikan. Ayo ikutin saya belajar cara pembatikan. Mari. Kain yang sebelumnya telah digambar, dilukis secara perlahan. Saya pun berkesempatan untuk merasakan betapa sulitnya melukis di atas kain. Misi Ibu. Nah, boleh kenalan dulu Ibu. Saya Mia, Ibu Lis ya. Nah, Ibu Lis di sini saya mau nanya, ini sedang dilakukan proses apa, Bu? Ini proses membatik. Proses membatik. Ini motif yang sedang dibuat motif apa? Ini motif bambu-bambu ya. Oh, motif kombinasi Motif Lampung, bambu-bambu. Jadi ini tadi namanya motif bambu-bambu ya Bu ya. Susah nggak sih Bu buat motif seperti ini Bu, membatikannya? Ya lumayan sih, lumayan agak susah. Ini nama alat-alatnya ini gunain apa aja nih Bu? Ini canting, namanya seperti ini canting. Terus ini apa? Wajan ya. Oh, Kuali, kompor listrik. Oh, jadi ini lilinnya gitu ya Bu ya. Terus kalau ini sendiri buat alasnya? Ini buat alasnya, celemek. Kira-kira kalau proses pembatikan ini berapa lama Bu? Itu tergantung motifnya. Oh, tergantung. Kalau motifnya penuh bisa sampai 3-4 hari. Kalau motifnya sedikit 1 hari bisa selesai. Ini tapi proses membatiknya aja proses ya. Proses pembatikannya aja itu. Oh, seperti itu. Nah, Ibu Lis, boleh ajarin saya pembatikan ini Bu? Saya pengen belajar nih caranya gimana, yuk. Nah, sahabat Dokumentariwan, saat ini saya akan belajar proses pembatikan. Ini selanjutnya gimana nih caranya nih Bu? Ini udah diambil aja ya. Terus langsung ditulis kayak gini. Ini megangnya kayak gini. Iya. Kayak gini. Ya. Oh, ini nama alatnya canting ya. Terus ini sendiri buat celemek. Jadi kalau ada yang netes-netes jatuh di sini. Gitu. Agak susah ya. Iya. Kalau misalnya sabar. Kalau buat pemula kayak saya ini harus butuh berapa lama buat bisa belajar pembatikan kayak gini, Bu? 1 bulan lah. 1 bulan gitu ya. 1 bulan sampai 3 bulan. Itu dengan setiap harinya terus belajar. Iya. Oh, gitu. Cukup sulit ya. Harus sabar sama telaten. Iya, sabar.
Sobat Dokumentariwan, ternyata belajar pembatikan itu tidak mudah, butuh ketelitian dan kesabaran. Habis ini kita bakal lihat proses pewarnaannya, jadi jangan kemana-mana, terus di Dokumentariwan. Kain yang bermotif dan telah dilukis menggunakan lilin malam, selanjutnya diberi warna menggunakan zat pewarna alam yang berasal dari hasil ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti akar dan dedaunan. Namun, banyak juga produsen batik yang menggunakan pewarna sintetis karena lebih mudah didapatkan. Biasanya di proses ini memakan waktu sampai 1 minggu, tergantung banyaknya motif serta panjang kain. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang tuntung nganggur terus. Tapi nak tanah ya, keneng mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang 7 kota-kota itu. Dipublikasikan, muncul di media kan. Saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Ittaqullaha fin nisa. Takwalah pada Allah terhadap kaum wanita. Miskin juga ujian, tapi orang yang punya iman kuat kepada Allah, yang manis imannya, insya Allah kuat ujian. Orang yang ikut perbuatan baik dan tidak menghalangi, dapat juga pahalanya. Kalau Allah menguji sesuatu yang berat pada kita, itu sebenarnya Allah sedang menguji keimanan kita. Damai Indonesiaku, TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One. Memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa yang terjadi pagi hari hingga malam hari. Menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Sehari pembekuan bisnis di kota New York mengakibatkan kerugian negara hingga 7. Saksikan Kabar Malam di TV One. Memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda.
menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Dan mengupas kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Setelah tadi kita melihat proses penggambaran pola motif batiknya, terus kita belajar pembatikan, sekarang kita bisa lihat di sini sedang dilakukan proses pewarnaan pada kain batiknya. Mari kita lihat proses pewarnaannya seperti apa. Nah, Ibu Tuti, ini sedang dilakukan proses pewarnaan ya? Iya. Ini proses pewarnaannya dia menggunakan apa, Bu? Ini kita pakai pewarna kimia, namanya Remasol. Terus ini nama alat buat pewarnanya itu namanya apa, Bu? Iya, Remasol itu. Oh, Remasol. Kalau bahan yang buat mewarnainya sendiri, kita dari nggak bikin di sini, Mbak. Jadi kita belinya dari Jawa semua. Jadi kita nggak tahu bahannya apa. Oh. Terus ini kalau misalnya proses pewarnaan gini, dia berapa lama buat warnain satu penuh kain batik ini? Tergantung gambar sih. Tergantung gambar, kerumitan gambarnya, Iya. Bu ya. Kalau dia gambarnya gampang ya prosesnya cepat. Tapi kalau gambarnya susah kayak begini ya prosesnya lebih lama. Paling cepat berapa hari, Bu? 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari ya. Kalau paling lama bisa sampai sebulan? Enggak sih. Karena kan kita hanya 1 kali proses. Jadi paling 1 minggu paling lama. 1 minggu paling lama. Oke. Makasih, Bu. Oh, iya. Sahabat Dokumentariwan, itu tadi bagaimana proses perwarnaan pada kain batik. Kain batik ini diwarnai hingga nanti hasilnya akan menghasilkan karya yang indah. Setelah ini kita akan melihat bagaimana hasil akhir kain batik yang sudah jadi dan siap untuk didistribusikan. Tetap terus saksikan Dokumentariwan. Halo, Mbak. Nah, ini dia sahabat Dokumentariwan, setelah tadi proses pewarnaan, kain batik yang sudah jadi akan didiamkan selama beberapa hari. Setelah ini kita akan melihat kain batik yang siap didistribusikan. Setelah seluruh proses panjang tadi dilalui, inilah hasil batik yang telah jadi dan siap untuk didistribusikan. Pakaiannya loh sahabat Dokumentariwan. Di rumah Siger Batik ini terdapat aksesoris seperti tas yang bermotif batik. Bagaimana? Cukup menarik kan? Nah, sahabat
Sobat Dokumentariwan, tadi kita sudah lihat beberapa proses pembuatan batik Lampung, dari proses pola penggambaran batik Lampung, pembatikannya, dan proses pewarnaan kain batiknya. Dan disinilah tempat kain batik ini akan didistribusikan. Buna, tadi kita kan udah lihat beberapa proses cara pembuatan kain batik Lampung ini. Saya pengen tahu nih, ide awal Ibu buka usaha batik Lampung ini dari mana, Bu? Oh iya, gini Mbak, memang saya dibesarkan oleh orang tua saya dari pengusaha batik. Nah jadi skill atau ilmu membatik itu saya udah punya dari kecil. Nah saya pindah ke Lampung itu tahun 82. Nah, di sini saya tidak pernah melihat ada proses membatik. Tapi saat itu, tahun-tahun itu kan memang batik lesu ya Mbak ya. Jadi orang-orang itu tidak suka, belum begitu tertarik memakai batik. Jadi kesannya pakai batik itu orang tua gitu. Nah, pada tahun 2008 setelah UNESCO memang memutuskan bahwa batik itu milik Indonesia, heritage Indonesia. Jadi saya terpanggil untuk memberikan ilmu dari orang tua saya itu kepada seluruh masyarakat Lampung yang membutuhkan, supaya skill tersebut bermanfaat untuk mereka. Nah jadi karena kita ini di Lampung ini ya saya gambarkan bahwa seluruh pegawai BUMN maupun pegawai negeri kan ada wajib memakai batik ya. Minimal dalam 1 minggu itu sekali memakai, dan itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk seluruh masyarakat untuk bisnis di bidang batik. Saya melihat juga di sini banyak sekali pengusaha batik yang tidak memproses batiknya di Lampung, karena memang tidak banyak orang di Lampung sini yang bisa membatik. Nah, jadi saya pribadi merasa itu tidak adil, karena memproses di Jawa, uangnya dari Lampung dibawa ke sana ya gitu. Nah jadi karena saya sekalipun saya memang asal kami, orang tua kami dari Solo, tapi karena dari tahun 83 kami sudah di Lampung, ya saya orang Lampung. Saya harus bisa memberikan apa yang saya punya untuk seluruh masyarakat Lampung ya. Nah, batik yang motif Lampung tentu itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat Lampung. Ya. Alhamdulillah kami sudah sering mengikuti exhibition ya, pameran-pameran baik lokal, nasional maupun internasional, dan memang saya agak sedikit menggalakkan gitu ya batik yang motif Lampung gitu ya. Karena pada intinya seperti yang Mbak katakan tadi, mayoritas batik itu dari Jawa. Tapi memang batik itu seluruh proses membatik itu di seluruh dunia itu sama. Yang membedakan hanya motifnya itu. Nah jadi kesempatan ini justru kami pakai untuk mengangkat ikon-ikon Lampung lewat corak batiknya ini. Terus harapan Ibu Una sendiri dengan adanya usaha seperti ini, dan pesan mungkin untuk generasi muda nih Ibu, kan mungkin kalau generasi sekarang mungkin seperti saya pakai batik itu kesannya untuk orang tua, kondangan gitu. Nah itu apa yang bisa Ibu sampaikan? Iya. Saya kalau untuk sekarang ya Mbak, saya lihat anak-anak muda juga sudah ini kok mulai fashionable dengan batiknya gitu ya, karena ternyata batik juga nggak kalah menarik dengan tekstil yang lain gitu ya. Nah jadi bahkan ini yang dicintai oleh masyarakat internasional. Kenapa kita justru yang menjadi tuan rumah tidak mencintai, sementara nanti kalau batik itu dicuri oleh negara lain baru kita kelabakan ya. Seperti itu. Oke, makasih Ibu Una. Semoga usahanya terus berkembang. Amin. Dan masyarakat Lampung mencintai produk lokalnya. Amin. Amin. Itu tadi perbincangan saya dengan pemilik Sige Rumah Batik ini, Ibu Una. Tak hanya kota lain yang mempunyai kerajinan batik, Lampung juga punya. Tetap cintai produk lokal Anda, Indonesia, khususnya daerah kota Anda.